Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramardika dari kelas 3 TI. Ini adalah laporan mobile video laporan ke 9 ya, video laporan ke 9. Jadi di sini laporannya itu adalah untuk membuat API. API mengambil API menggunakan retrofit sumbernya itu dari News API ya, dari News API. Mungkin untuk di dalam proyeknya itu seperti ini. Nah, dari News API itu ada dimasukkan ke berita terkini yang di sini. Ini mungkin ada beberapa yang gambarnya tidak ada itu maksudnya lagi loading ya. Sebenarnya ini yang lain ada gambar, Pak. Oke, mungkin kita bisa masuk di sini. Nah, ini nampak ya kalau penerapannya itu pada dasarnya itu udah apa namanya? eh, MVVM model. Di sini modelnya ya, view, kemudian ada eh, view model. Di sini ada view model, di sini ada modelnya. Nah, jadi untuk di sini itu kita di sini ya, di sini manggilnya itu dari NIS API V2 dan dibuild sama kayak kemarin, sama kayak yang di contoh pertama ya. Kalau di pertama itu kan kita em, kalau di contoh yang di kelas itu kita mengambil itu dari JSON ya, dari apa namanya? Iya, JSON Solder ya benar. Kalau di sini kita pakai Index API, base URL-nya, kemudian langsung dibuat aja. Nah, kemudian untuk API service-nya kita di sini mengambil country dan API key. Karena uh, untuk contohnya sendiri itu kan di Index API itu kan ada banyak ya parameternya. Nah, di sini saya cuma ngambil hanya ada country-nya saja sama butuh API key-nya. Sebenarnya untuk yang lain itu sebenarnya bisa ada source ya, misalnya kayak source-nya BBC News atau CNN atau yang lain gitu, atau bisa digabung dengan country atau ada kategorinya juga. Nah, tapi di sini itu saya mengambilnya itu cuman country dan API key-nya aja untuk parameter di pengambilan beritanya gitu. Kemudian di sini ini sebenarnya user response ini namanya kemarin ya. Ini nggak dipakai lagi. Di sini pakainya nih response status total artikel. Kemudian ini artikelnya dan ini source-nya. Untuk repositorinya kita pakai yang ini, di mana kita nge-fetch API-nya, mengambil ke headlines-nya berdasarkan country dan API key yang diberikan gitu. Nah, untuk API key sendiri itu kita ngambilnya dari ini nampak mulai sampai tambahkan jadi sebentar. Kita tambahkan Chrome-nya, mana Chrome? Nah, ini. Yap, oke. Nah, jadi di sini di ini news news tadi ya, yang sini kan di sini ada parameter untuk yang lain, di sini ada country, kategori, kemudian di sini ada source. Nah, saya itu mengambil cuma country-nya aja dan API key yang dibutuhkan. Untuk API key-nya itu setelah login dia kalau di sini langsung dapat API key-nya, oke. Jadi begitulah kira-kira untuk prosesnya. Kita balik ke sini. Eh, untuk view-nya ini ya pada dasarnya semua yang ditampilkan itu masuk view gitu. Jadi yang kemarin itu kan banyak ya masih bersera, jadi kita masukkan semuanya ke view gitu. Nah untuk tampilan sendiri itu kita fokusnya ke home, ini home-nya, kemudian search sama kayak yang kemarin ada search, kemudian account, ini account ini account. Nah namun di sini kita fokusnya ke yang beritanya aja gitu. Nah ini tampak ya tadi kan gambarnya udah terload tuh, tapi dia di sini memakai recycle view, jadi setiap kalau dia nggak ditampilkan, dia bakal hilang gitu. Jadi kan recycle view itu dia bakal ngelot, cuman pas dia tampil di depannya. Nah begitu. Jadi udah tampak kalau prosesnya itu dia udah recycle view di sini. Kan udah update lagi dia kan. Tadi kan beda ya. Yang di depan itu nggak salah tadi yang ini. Mungkin dia udah beda nih beritanya. Nah, kita lanjut ke tadi udah model, network, repository, kemudian kita masuk ke utils dulu ya, yang ini. Jadi di sini ya manggil gitu, factory-nya kayak base-nya gitu. Di sini kalau ada di return beritanya gitu. Kalau enggak bakal dibilang unknown, modelnya salah, view modelnya salah gitu.
Sini view modelnya, dia bakal nge-get news response. Kemudian sebenarnya saya sudah buat untuk loadingnya, tapi tadi dites atau loading nggak bisa, jadi nggak dipakai di sini loadingnya. Kemudian di sini error, kalau error dia bakal nampilin errornya. Di sini top head, get top headline, maka ya udah di try di catch, di try untuk nge-fetch itunya. Kalau dapat ya udah dapat, kalau error ya udah ditampilin errornya. Oke, begitu kira-kira untuk view model. Jadi pada dasarnya di sini itu model itu buat modelnya itu kayak, kalau di Word kan modelnya itu kan kayak buat ke database ya biasanya. Nah, kalau di sini model itu biasanya bentuk dari data yang mau kita ambil gitu kira-kira buat model itu tuh. Kemudian di network ini ya, ini kayak query-nya. Ini kan API service kan ya, query-nya kayak mana kita mau ngambilnya, apa yang mau kita ambil dari API-nya itu gitu. Kalau di sini kan kita ngambil country dan API key, ya udah. Berarti kan kita nge-query country sama API key. Country-nya apa? Itu nanti di view-nya, karena kita manggilnya kan di view nanti. Ya, begitulah kira-kira. Kemudian di retrofit di sini, base URL-nya ini kayak kita mau ngambil dia dari mana. Kemudian dari base URL itu mau kita apain nanti. Kalau di sini kan pakai retrofit nih. Jadi dari base URL itu bakal kita build dan create API service-nya gitu. Kira-kira dari API service ini nih bakal kita create query ini memakai base URL dari yang tadi gitu. Jadi kan sebuah link gitu kan. Nah, jadi dari link itulah baru diambil nanti beritanya nih di fetch. Oke, mungkin kira-kira begitu ya, kira-kira. Oh, ya. Jadi model itu bentuknya, kemudian network itu di sini kita manggilnya dari mana, kita bisa kita panggil kan query ini. Nah, kemudian di fetch, ini di fetch kita generate, kita panggil, kita tarik itu beritanya gitu. Baru di view model ini penghubungnya antara si view-nya dengan modelnya ini gitu. Utils ini sebenarnya yang lain aja sih, kayak tambahan aja gitu. Kemudian kita masuk ke home lah ya, karena ini kan tampilan di home ya. Nah, di home. Di home itu kita udah memakai di sini, oh iya ya, kita lupa menambahkan ini. Ini kita udah ada beberapa implementation. Di sini ada retrofit ya, tentu saja. Ada retrofit, ya retrofit, kemudian lagi interceptor, view model, live, ya gitulah kira-kira. Ini untuknya, pokoknya semuanya yang baru itu yang di sini. Ini kita udah view binding nih, view binding. Jadi kita nggak ada kayak ngebuat variable lagi. Kalau kemarin kan kita ada nggak itu contohnya? Nah nih, di sini di sini kan kita masih pakai find by ID gitu kan. Nah, kalau dia udah pakai view binding, dia nggak perlu lagi itu. Jadi kita langsung buat binding, langsung kita ambil aja ini ID-nya ini. Nggak perlu kita buat variable dulu baru kita buat select decision begini. Jadi dia lebih singkat lah istilahnya gitu. Nah, di sini kita panggil dulu fragmentnya, kita bind kan, kita masukkan, kita get. Nah, langsung di dalam sini, mana dia? On click nih. Kita bind kan, kita masukkan, kita inflate. Jadi dia udah kenal nih sama apa yang kita bind, baru kita masukkan data di sini. Langsung kita return binding road. Nah, di dalam sini kan udah kita mesin binding nih. Jadi yang di sininya langsung aja nih binding dot id, id-nya apa? Kalau sebelumnya nih kita buat dulu variabelnya apa, text view ya. Kemudian kita find by id, id-nya apa gitu kan. Nah, kalau selanjutnya ini tinggal kita binding dot id-nya apa? Udah selesai. Mau kita apain gitu. Ini kan lebih singkat ya. Ya kan langsung sama isinya, nggak perlu kita buat variabel dulu gitu. Lebih ramah memori begitu kira-kira. Ya, yang lain juga kayak gitu nih, binding kan. Jadi sebelumnya kita buat variabel satu baru kita set on click listener, selanjutnya udah ya udah tinggal langsung aja gitu. Ya lebih singkat aja lah istilahnya. Nah, selanjutnya untuk memanggil ya di sini untuk memanggil ya. Ini ini kan yang tadi, kemudian di sini nih kita buat ininya. Di sini news removal by lazy ya gitu. Kemudian di sini kita manggil repositorinya, news repository. Kan kita manggil ngefetch-nya itu kan dari repository tadi. Ya udah kita panggil aja repositorinya.
kita get gitu kan. Dari mana view modelnya? Ya udah dari news kan kita memanggil dari situ kan ibadah penghubungnya antara dari model dari apa yang datanya yang sebenarnya gitu kan. Kita hubungkan dulu ke view model baru kita tampilkan di sini gitu. Apa view model itu tuh. Jadi apa dengan datanya itu tadi baru kita tampilkan nanti ya. Itu nanti dimasukkan di dalam yang di sini setup API news horizontal, ya kan? Nah, di sini memakai adapter yang udah kita buat sebelumnya yang di ini, yang di sini. Adapter. Cuma di sini nggak ada sih yang diubah ya. Cuma di sini aja pakai if. Kalau kalau dia ngecek ngecek buat kalau ada isinya ya udah tampilin kalau nggak ada ya mau usaha gitu. Jadi dia biar nggak error aja sih sebenarnya. Ya nggak ada sih, nggak ada diubah di sini. Kita pakai kemarin. Ya kemudian gitu sama udah pakai binding ya. Jadi langsung aja ditampilin dia panggil aja ID-nya pakai adapter kan ya udah adapternya yang diarahkan ke sini kemudian untuk apa lewat manager lewat manajernya dia horizontal biar bisa kayak ke samping itu kan kalau vertikal kan dia ke bawah kalau nggak ke samping gitu kemudian ini dipanggil dapat nggak ini dimasukkan ke sini kan ini model masukkan news titelnya itu ya udah titelnya URL itu URL to image-nya karena di sini bentar. Di API-nya itu di sini ini nampak nggak ya? Nampak. Di sini itu kan foto. Kalau foto itu kan namanya URL to image ya. Ya udah. Kalau kita cara memanggilnya itu ya udah pakai itu aja URL to image gitu. Jadi kita harus masukkan si URL to image itu ke dalam image kita. Yang image yang di tadi, yang di sini tadi. Nah, dia. Nih yang di sini. Image URL kita masukkan aja URL to image gitu kan. Kalau titelnya kan dia itu tuh. Oh dia, loh, loh, apa dia nih? Loh, apa ini kok tiba-tiba? Loh, kenapa ini? Yang pokoknya kayak gitu deh. Tiba-tiba tiba-tiba bangun. Mana tadi sampai mana gitu? Tadi sampai sini. Nih, di sini. Ya udah kan tadi modelnya kan di sini ada title sama image URL nih. Title itu yang di bawah sini, image-nya nanti tampil di situ gitu kan. Di sini nih. Nah, jadi ya udah kita panggilkan dari itu dari kan di map kan. Jadi seharusnya udah dapat titelnya yang mana kita masukkan ke next title, kemudian URL to image kita masukkan ke image URL-nya begitu kan. Udah langsung diupdate, langsung ditampilkan, masukin ke adapter baru tampilin gitu kan. Nah, ini alasnya aja buat biar dia kalau error kita bisa ngelok kan. Nah, di sini nih, kalau error ya udah tampilin gitu kan. Nah, ini dia yang terakhir ini. Gimana cara kita manggil datanya? Di sinilah dia. Kan ingat nggak tadi? Kan tadi kan udah dibilang ya kalau view model itu buat penghubung antara view dengan yang modelnya gitu kan. Nah, jadi kita harus manggil view modelnya, baru kita get. Ini kan get ini kan yang di view model ya. Nih, sini kita get dari mana kan kita tadi kan memanggilnya awalnya kan country sama API-nya doang. API itu kan wajib. Nah, parameternya itu cuma ada country gitu kan. Ya udah kita masuk aja sini country sama API key. Kalau ada yang lain ya udah kita masukkan misalnya di sini ada kategori gitu kan. Nah, di sini kita ada kategori, ya udah tinggal kita masukkan aja kategori gitu misalnya. Kategori gitu misalnya. Ya udah tinggal kita masukkan aja. Baru kita kemudian kita fetch di sini. Kalau dapat nih, ya udah bisa berarti. Kalau enggak ya udah dia nampilin errornya apa gitu. Misalnya parameternya nggak ada ternyata di API-nya nggak ada parameter itu. Ya udah dia bakal nampilin nanti gitu. Kan tadi kita itu nah country itu di US kemudian API-nya ini ya memang API itu dari saya gitu. Waktu buat news API langsung ada ya, langsung langsung muncul di depan gitu. Ya kira-kira gitu sih. Mungkin untuk kesimpulannya pada dasarnya di sini kan penerapan MVVM di mana itu adalah model view dengan view model ya. Jadi um, model itu buat terhubung ke database dan di sini akan
model itu terhubung ke API-nya gitu. Di sini model ini bentuknya gitu, bentuk datanya, apa aja isinya gitu kan. Nah, kemudian network ini di sini API service itu query-nya apa aja. Service-nya ya service-nya itu tadi. Dia nge-get apa, kemudian query-nya apa aja gitu, parameternya apa gitu. Kalau untuk retrofit instance ini kita mau ngambil dari mana aja misalnya. Kan BCRL kan bisa banyak nih. BCRL satu misalnya nih API. Terus yang keduanya misalnya JSON plus holder gitu kan ya bisa aja. Tinggal tambahin aja gitu ininya. Sama aja caranya tinggal tambahin aja gitu. Kalau banyak ya udah tambahin aja dalam sini. Tambahin aja linknya lagi gitu kan. Itu build lagi. Tinggal ditambahin aja repository-nya. Nge-fetch baru ini misalnya. Dua kan. Bisa juga. Nah, kemudian untuk repository itu buat nge-fetch-nya, buat ngambil datanya dari si BCRL dengan query dari API service. Nah, apa yang diambil itu sesuai dengan yang ada di model kelasnya ini. Sesuai dengan badannya yang ada di model gitu. Kalau beda dia bakal error pasti. Nah, kemudian MV, view. View itu ya udah tampilannya gitu. Tampilan yang buat nampil ini ya udah kayak biasa gitu yang awal-awal. Kemudian untuk view model itu ya penghubung antara model dengan view tadi gitu. Di sini kan dia manggilnya, dia bakal manggil si newsnya tadi, si modelnya, kemudian dia bakal masukin hasilnya itu ke dalam sini. Nah, dimasukkan ke dalam sini dan selesai. Begitu kira-kira. Mungkin sekian untuk penjelasan laporan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.